Bangkrut itu bukan cuma soal kehabisan uang. Bangkrut itu ketika lo punya mimpi besar, tapi lo nggak ngapa-ngapain karena nunggu modal dulu. Lo pikir nanti kalau udah punya uang, gue mulai bisnis. Salah besar. Gue tanya deh, kenapa banyak orang yang nunggu modal dulu buat mulai usaha? Padahal yang paling berbahaya itu bukan gagal bisnis, tapi nggak pernah mulai. Pernah mikir nggak sih, kenapa orang yang paling kenceng ngomong mau jadi pengusaha, justru paling jarang jalanin apa-apa? Dan lucunya, yang mulai duluan tanpa modal malah sering lebih cepat suksesnya. Gue pernah di posisi itu. Punya ide bisnis segudang. Catatan penuh rencana. Vision board di kamar. Tapi nol eksekusi. Gue merasa minder karena nggak punya modal. Temen gue punya kedai kopi kecil. Modalnya 50 juta. Yang lain jualan clothing brand, modal belasan juta. Sedangkan gue cuma punya HP kentang dan paket data sebulan. Dan setiap malam gue ngomong ke diri sendiri, kalau gue punya modal, gue pasti berhasil. Sampai suatu hari, gue lihat temen gue yang lain, dia cuma jual jasa, ngetik, dan desain CV di Instagram. Modalnya nol, dan gajinya sebulan bisa 5 hingga 7 juta. Bahkan lebih tinggi dari UMR. Saat itu, gue kayak kejedot tembok. Jadi, selama ini, gue miskin bukan karena gak punya uang, tapi karena gue nunggu. Gue yakin, lo juga pernah kayak gini. Punya ide bisnis, tapi mentalnya, nanti dulu deh. Tunggu alat lengkap. Tunggu punya kamera. Tunggu punya modal 10 juta. Dan yang paling lucu, ini kejadian setiap bulan. Kita itu sering overthinking di awal. Takut gagal sebelum mulai. Takut kelihatan kecil. Takut dikatain, "Halah, cuma jual jasa editing doang." Tapi, coba lo perhatiin. Orang kaya bukan karena punya modal gede, tapi karena main duluan sebelum siap. Kalau modal itu sepenting itu, kenapa banyak orang yang buka bisnis gede justru bangkrut lebih dahulu? Jawabannya sederhana. Skill dan eksekusi selalu menang dari modal. Lo nggak butuh modal besar. Yang lo butuhin, mulai hal kecil yang bisa jadi besar. HP lo itu mesin uang. Skill lo itu aset. Waktu lo itu modal terbesar. Contoh hasil modal nol yang terbukti jalan. Seperti jasa edit video, Reels, atau TikTok. Jasa desain CV dan portofolio. Foto produk pakai HP. Jualan ulang barang tetangga yang nggak dipakai. Freelance, admin, atau support online shop. Tutor pelajaran, sekolah, atau bahasa, atau skill. Dropshipper tanpa stok. Jual template digital di Etsy atau Canva. Dan gue tahu, lo sekarang pasti mikir, tapi nanti kalau gagal gimana? Tunggu dulu. Sebelum mikir gagal, lo harus sadar sesuatu. Ada satu cerita yang selalu gue ingat.
ada 2 orang temen gue, namanya Raka dan Andi. Dua-duanya pengen buka bisnis. Raka nunggu modal. Dia nabung setahun buat buka clothing brand. Desain, produksi, packaging, semuanya rapi. Modalnya 30 juta. Dan apa yang terjadi? Stok numpuk, nggak laku, stres, sampai akhirnya tutup. Sementara Andi beda. Dia mulai dari jasa foto produk, modal HP, dan lampu kamar kos. Pertama dibayar 30.000, 50.000, sampai 100.000. Dihina juga pernah. Jasa amatir. Tapi dia gas terus, dan akhirnya sekarang sebulan bisa 25 juta. Dia rekrut tim, dan brand dia jalan karena pelanggannya udah percaya skillnya duluan. Perbedaan mereka cuma satu. Raka nunggu modal, sedangkan Andi mulai duluan. Mulailah dari 3 langkah kecil ini. Yang pertama, monetisasi skill dulu, baru mimpi. Cari apa yang bisa lo kerjain hari ini. Seperti edit, desain, foto, nulis, atau ngajar. Yang kedua, bangun reputasi terlebih dahulu. Uang bakal nyusul. Kamu bisa pakai portofolio gratis 3 orang pertama. Itu investasi. Yang ketiga, fokus ke 1 skill 100 hari. Bukan 10 skill dalam 1 hari. Kalau lo konsisten 3 bulan aja, lo bakal kaget betapa banyak pintu kebuka. Karena ketika lo mulai, sesuatu bakal berubah. Bukan cuma uangnya, tapi cara lo lihat hidup. Lo gak gagal karena miskin. Lo gagal karena lo berhenti sebelum mulai. Modal 0 bukan alasan berhenti. Itu alasan buat mulai. Dan kalau lo ngerasa hidup lagi berat, ingat ini. Miskin itu bukan karena uang lo hilang, tapi karena lo gak pernah sadar berapa banyak waktu yang lo buang. Hari ini lo punya 2 pilihan. Nunggu semuanya sempurna, atau mulai dari apa yang lo punya sekarang. Gue percaya lo pasti bisa. Dan gue bener-bener pengen baca cerita lo. Kalau lo pernah ada di fase ini, tulis di kolom komentar. Gue pengen denger cerita lo. Siapa tahu bisa bantu orang lain juga. Subscribe kalau lo ngerasa video ini nyentuh dan bikin lo mikir. Kita bangun masa depan bareng.